di Minang tuh memang adanya itu beda kelarasan. Beda kelarasan. Koto Piliang Budi Cadiago. Iya. Beda. Tapi kita damai. Ya, damai. Damai. Itu sudah saudara. Abang percaya nggak kalau orang Minang itu pelit? Minang itu identik nggak sama merantau atau semua orang itu semua wilayah deh? Apapun itu harus merantau. Apakah Minang itu punya spesialisasi untuk harus merantau? Lelaki Minang itu wajib belajar sile atau tidak? Benar nggak sih sile itu guru terakhirnya adalah Inya? Apa keterikatan orang Minang dengan Inya? Dalam artian harimau. Jadi hari ini kita lebih kayak ngobrol santai bersama Bang Dafat Mulifa. Ini Mulifa tuh nama ayah Joma tuh. Oh iya, biasanya kayak gitu. Hermana juga kayak gitu. Iya. Ayah Joma jadi Mulifa. Dan Bang Dafan adalah orang yang selalu ngebahas Minangkabau di kontennya di Mulifa Channel. Mulifa Channel. Kita mulai aja dari awal pertama kali. Pertama kali Abang mulai tertarik dengan mencari tahu Minangkabau itu apa? Oh, itu dari kecil suka awalnya di Nagari dulu. Nagari ya, bukan desa ya? Dia bukan desa, dulu desa. Kan tahun 99 udah balik ke Nagari. Oh, tahun 99. Gitu. Makanya ada pemakaran kembali ke Nagari. Iya. Ada kantor kan diaktifkan lagi silat semua kan tahun 99 tuh. Iya. Nah, itu senang aja ngelihat sejarah-sejarah Minang, terus kok ada yang bertolak belakang juga gitu. Benar. Sampai ada tentang adat Singkarak Senembaka yang Rin bikin filmnya itu. Iya, benar. Awak pelakunya. Iya. jadi di film Sanyang Baka dan Singkarak yang judulnya Talang Sumpah. Sebenarnya sudah ada contoh aslinya. Orangnya yaitu Abang Dafan sendiri. Itu karena penasaran. Dulu pernah punya cita-cita, saya kalau punya istri pengennya kalau nggak orang Singkarak, kalau nggak satu suku. Ekstrim. Emang dari dulu udah pembelot ya? Agak pembelot. Jadi penasaran gitu kan, masa sih gitu. Kalau nggak, kita mana tahu di sesuatu itu tentang sesuatu itu kalau kita belum terjun di situ. Kan? Berarti Abang lebih kayak orang yang penasaran dengan sesuatu yang dilarang. Ya. Iya, sesuatu yang dilarang. Iya. Kenapa itu dilarang, dicari tahu kayak gitu tuh. Iya. Itu tuh seru tuh yang terus kayak gitu. Efeknya apa? Coba emang bener sih. Iya. Tapi ada juga yang bener gitu, kayak lu nggak boleh ini di tempat ini lu nggak boleh kentut misalnya. Iya. Bener, pernah nggak kentut 3 hari. Gara-gara itu. Gara-gara buang angin di tempat itu. Berarti gitu, Abang sudah melanggar banyak hal sehingga mengetahui banyak hal juga gitu kan ya. Harus gitu. Iya. Kita kan nggak tahu, kata orang dari jauh gunung itu indah, pas masuk ke dalam semak belukar. Iya, benar sekali. Ada macan, ada apa. Iya. Jadi apa larangan yang sudah Bang langgar? Ya dulu kan ada kuburan Inyi namanya. Kuburan Inyi. Inyi itu kuburan keramat ya. Kuburan keramat, yaitu berada di bukit-bukit biasanya dan itu tidak tahu siapa nama ya. Jadi orang-orang di sana bilangnya itu Inyi. Angku. Karena kan Inyi yang ada di Sumatera Barat itu pasti nggak ada yang tahu namanya. Benar. Pasti ditutup itu karena Belanda dulu itu. Wah, ini sudah masuk ke pembahasan yang seru. Karena Belanda nutupin semuanya. Kalau sampai kebuka ya itulah kekuatan Nusantara jadinya kan. Yeah. Nah, itu pas di situ itu katanya lu nggak boleh, kalau lu mau ke sono nggak boleh kentut, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ini, banyak pantangnya. Kalau ngomong jorok emang kita nggak biasa kan. Iya. Coba kentut dekat kuburan itu. Iya. Bener 3 hari nggak kentut, sampai minta maaf. Maksudnya, lagian kita ke kuburan ngomong jorok mau ngomong apa? Mau rame-rame gitu kan. Sebab tapi emang nggak sopan sih. Nggak sopan. Iya. Tapi kan bagusnya diisi sama perkataan yang baik-baik sama ya kan. Itu emang dianjurkan sama Islam, tapi itu kayaknya nggak ada semacam larangan sih kalau bercanda kayak gitu, tapi dianjurinnya ada, yaitu berkata dengan yang baik gitu kan, kayak berzikir apa itu yang seperti itu. Profesi sekarang apa Bang? Profesi yang mana dulu? Wah, banyak profesi banyak. Ada. Oke. Kita bahas satu-satu profesi Bang. Pertama YouTuber udah pasti ya. YouTuber bahas Minang di kontennya. Yang kedua suka bikin video maker. Video maker. Bikin video klip Minang. Video klip Minang. Di Jakarta. Jadi penyanyi Minang yang di Jakarta banyak juga yang kita bikin video klipnya, konsepnya. Oh, gitu. Ada. Kayak
Ya banyak lah, udah banyak juga. Nah ini, kenapa video klip lagu-lagu video klip Minang itu di Padang, banyak kan di pantai atau di gunung? Karena pernah juga didobrak kayak di suatu bangunan kayak di kafe ini segala macam. Terus rata-rata kan orang Minang itu dia pengen bukan ngeliat nyanyinya aja katanya, tapi lebih ke pemandangannya juga. Ini kampung gua nih gitu kan. Kultur alam kayak gitu. Tapi kita memang saya malah lebih ke konsep, malah nggak ada tentang pemandangan itu, yang diri berdua-dua. Iya. Selalu mengkonsep. Jadi emang buat video klip yang kita buat itu selalu bercerita. Iya. Karena di Minang tuh banyak juga yang nggak nyambung antara video klip sama lagu. Oh gitu. Dia diri doang katanya. Kisahnya itu kisah tentang perpisahan. Iya. Tapi dia ada di situ dua-duanya nyanyi. Oh iya, ya kan? iya, konsep. Konsep. Kalau kita lebih mengkonsep itu. Makanya dari dulu itu video klip Minang, lagu-lagu Minang itu kebanyakan di pantai atau enggak di gunung. Iya. Semuanya di situ, bahkan Semak-semak Banda. Iya, sebanda. bahkan spot itu sudah dipakai oleh 5 orang artis yang berbeda. Iya. Itu turun. Bisa bukan 5 artis aja dari zaman Tia Ramon misalnya. Iya. Itu aja. Pantai Padang, Pantai Gandoria, pantai selalu pasti suasana pantai. Iya, itu sebab di Minang tuh memang adanya itu kayaknya deh. Iya, tapi masuk akal sih kalau misalnya video klip itu dibikin untuk berarti target pasarnya adalah orang-orang rantau kan. Orang-orang rantau. Karena kan yang tinggal di Minang, yang tinggal di Sumatera Barat itu kan tinggal 6 juta anak. Iya. 6 juta. Ya itu yang di rantau itu bisa 8 juta. Oh iya? Iya, targetnya. Ini di luar Minang ya, bukan berarti harus di Jakarta atau di. Oh iya, di luar Minang lah, yang di rantau. Nah, itu belum dia punya istri orang sini. Iya. Jadi orang Minang itu udah berkembang biak. Bahasanya berkembang biak. Udah berkembang biak. Jadi untuk membalikkan keadaan itu susah kalau untuk Minang. Minang itu memang orangnya kan paling cinta produk dalam negeri ya orang Minang lah. Iya, benar. Paling cinta dia. Ya. Dia lebih. Tapi abang ngerasa nggak sih kalau misalnya sebenarnya kita tuh semakin menghargai Minang ketika kita merantau? Ya. Karena kita merantau, kita gini. Dulu saya di Padang itu kalau ngelihat acara Minang adat itu kayak udah biasa aja gitu. Tapi di sini kalau misalnya ngelihat ada randai, ada acara darak badara atau apa itu kayak anjing pengen pulang gitu, kayak ada power, wah ini kampung halaman gue nih gitu. Kayak pengen balik lagi ke kampungnya. Iya, kayak ini aja. Kalau di kampung itu kadang kita satu tetangga aja kita nggak tegur-teguran. Tapi kalau udah nyampe di sini, Rin orang Padang, kita orang Solo, kayak saudara kan gitu. Benar. Itu kayak rasa kekerabatan tuh di rantau. Iya, spiritnya. Iya, merasa kayak gitu. Udah terbina dari zaman dulunya. Makanya orang Minang itu kan memang orang yang suka berekspedisi, orang yang suka mencari saudara di luar. Iya. Karena dia lebih kompak ketika tinggal di luar daripada di dalam. Iya, makanya orang banyak bilang kalau misalnya orang Minang di rantau dan tidak punya teman itu aneh sekali. Aneh sekali. Ya. Dia pasti orang-orang yang suka bersosialisasi kemana, belajar dengan orang-orang baru gitu ya. Suku abang apa? Piliang. Saya Caniago. Beda kelarasan. Koto Piliang, Budi Caniago. Iya. Tapi kita damai. Damai. Itu sudah saudara. Piliang Caniago. Jadi orang bilang ada stereotip soal suku. Ya. Suku-suku orang Caniago tuh orangnya kayak gini nih. Koto ini kayak gini nih, Piliangnya kayak gini nih gitu. Sebenarnya itu ini dominan sikap pergaulan gitu. Karena zaman dulunya orang Caniago itu kalau di Minang sana orang Caniago itu bisa bergaul sama Caniago aja. Piliang sama Piliang aja. Kalau misalnya ada orang hajatan di suku Caniago, orang Piliang nggak boleh main ke situ. Ntar disangkanya, wah ini mau ngerjain orang hajatan ini. Ngerjain maksud dalam artian ngacau. Ngacau kan, kayak nasi nggak matang-matang kan. Zaman-zaman dulu suka adu-adu ilmu nggak jelas kayak gitu kan. Iya. Akhirnya karena berkelompok kayak gitu, yang si Piliang bilang, orang Caniago begini nih. Akhirnya jadi stereotip ya. Jadi dan setiap kata yang diulang-ulang kan menjadi realita dalam hidup itu. Benar. Sama kayak kebohongan yang selalu dibilang terus bakal dipercayai orang. Iya, benar. Jadi sebuah kebenaran. Karena banyak juga dari dulu tuh teman-teman bilang apa suku Caniago gitu. Wah, orang Caniago nih Caya ini bahasa Indonesia. Caya kata ada yang bilang
apa nyeleneh. Selengehan, iya, selengehan. Nyeleneh. Lihat tuh Rin tuh, dia Ciniago tuh. Ada juga yang bilang kalau nggak kaya gila. Iya, Gitu. iya orang Ciniago orang Terus gitu tuh. orang bilang tuh pelit-pelit. Iya, Iya. jadi stereotipnya kayak gitu. Sampai dengan ini Bang, apa? Hukum yang bilang kalau misalnya Ciniago ketemu Piliang, kalau misalnya ngadain pesta pernikahan hujan deras atau apa gitu. Ya itu biasa ini suku Tanjung kalau enggak Tanjung? sama suku itu satu lagi Jamba. Suku Jamba. Kalau nikah sama orang suku Dia nikah sama siapa aja pasti hujan katanya. Oh, gitu. Ya, Itu karena- udah stereotip berarti ya. Kepercayaan karena emang yang ketemu sama dia itu kayak gitu. Hmm. Rata-rata orang itu dia di musim hujan nikahnya. Orang Iya, itu dia nyari dari sukunya dia ngerasa kayaknya nikah paling benar itu adalah saat musim-musim dingin. Musim dingin langsung berkembang biak. Iya kan gitu. Disangkanya hujan. Oh. Banyak juga sih yang enggak. Iya, Kalau harusnya- giliran enggak hujan nih, misalnya suku Tanjung, wah enggak hujan, wah ini pawangnya kuat nih, Iya. malah dialihin ke situ. Iya, selalu membenarkan apa yang dia percaya. Abang percaya nggak kalau orang Minang itu pelit? Pelitnya, nah ini yang sering ditanyain kan. Iya, pasti sering banget. Pasti yang ngomongin soal pelit orang Minang itu teman tongkrongan. Ya, Nah, laki-laki Minang ya kebanyakan yang bilang pelit ya, laki-laki Minang. Sebenarnya bukan pelit dan bukan juga perhitungan. ya, Orang Minang itu lebih sayang keluarga. Oke. Itu kan ada gelarnya dulu, Padang, kota sayang bayi. Pernah dengar? enggak. Padang kota tercinta sekarang. Ya, dulu kan kota sayang bayi ya Padang, Sumatera Barat, provinsi yang sayang sama bayi, yang sayang sama keluarga. Jadi orang Minang itu lebih kalau dia nongkrong dia lebih mikirin yang di rumah dulu. Oke. Udah disiapin. Kalau duit gua cuma udah 100.000 terus gua nongkrong. Enggak mungkin. Nggak mungkin dong. Enggak masuk, iya. Nah, beda kan sama orang Indonesia lain yang sering kita lihat. Hmm. Biar tekor asal sohor kan gitu. Oh, Kan iya. gitu. Iya, iya. Misalnya nih, apa? Iya. Kan Prinsip-prinsip hidup ya. prinsip-prinsip hidup misalnya dia kerjanya cuman ya nge-grab apa, tapi ketika ada dangdut on nyawer biar dapat biar dibilang wah baik ya ini hebat. Orang Minang nggak suka nongkrong yang nggak bermanfaat kayak gitu, jadi dibilang pelit. Kayak saya, Pan, nongkrong sini, minum lah. Gue mau pulang dulu. Iya. Bini gue mau makan. Ah pelit lu. Nah itu awal. Oh, gitu. Jadi kita lebih, jadi sangat mau pilih mana gitu buat cewek, mau pilih mana orang Minang yang pelitnya sama orang lain tapi sama keluarga sayang, Oh, gitu. apa milih terkenal baik tapi sama keluarga dia pelit. Jadi sebenarnya prinsip pelit orang Minang itu bukan pelit yang artian nggak ngasih Nggak atau ngasih, apa, bukan. iya. Pelit itu nggak Realistis lah ya. bukan sesuatu yang nggak bermanfaat, dia susah buat ini. Iya. Kayak dia lebih suka traktir orang makan daripada ngasih duit. Kan orang Minang tuh. Iya, Makan iya. mau makan sampai pecah juga oke aja. Iya, Yang penting gue yang bayarin. Iya, benar. Tapi kalau ngasih duit, nah dia bingung nih duit lu buat apa nih ntar nih. Iya, benar. Itu dari dulu prinsipnya kayak gitu. Udah dari dulu Udah berarti. dari dulu. Ada yang nggak mau beliin rokok, ada juga. Gua nggak, kalau rokok gua nggak mau beliin lu, kan gitu. Oh iya. Ada juga, ya kan? Karena dia nggak ngerokok. Tapi kalau makan sampai perut lu pecah gua bayarin. Kan? Iya, kalau untuk rokok hal-hal yang kayaknya gua nggak mau ngasih duit gua buat lu. Nah, apalagi Iya. buat nongkrong yang nggak jelas, Iya, minum benar-benar. apa kan gitu. Paham. Joget. Iya. Tapi sebenarnya budaya kayak joget apa nikahan, yang pesta nikahan terus ada joget organ sampai malam gitu. Nah, itu gimana? Itu nggak ada dulu itu. Nggak ada dulu. Itu memang karena terlalu banyaknya orang merantau, akhirnya dari rantau inilah yang dibawa pulang, nyampe Karena- nyawer apa gitu kan. Iya, karena sekarang itu orang mikirnya kalau acara pesta pernikahan nggak ada organ, tidak Iya, seru. itu miskin. Iya, miskin, Malah miskin. dan tidak seru atau Nggak apa seru gitu. gitu kan. Itu kebudayaan rantau yang dibawa pulang. Itu nggak boleh diikutin. Oh gitu. Sebenarnya nggak boleh diikutin, tapi mau gimana lagi? Daripada dia di kampung itu malu juga kan. Iya, karena lebih mikir perasaan tetangga ya daripada save uang untuk kehidupan nantinya. Minang itu identik nggak sama merantau atau semua orang itu, semua wilayah deh, apapun itu harus merantau? Apakah Minang itu punya spesialisasi untuk harus merantau? Iya, laki-laki Minang itu emang prinsipnya merantau, laki-laki. Sebab dari matrilineal tadi, matrilineal. Jadi semua semua harta yang ada di tanah pusako namanya, itu dikelola sama perempuan. Ya. Bukan diwariskan ya, itu Ya. salah. Kebanyakan kan kok warisannya ke perempuan tuh salah tuh. Dikelola.
Sebenarnya dikelola, dia tidak diwariskan. Ada dua itu kan, pusako tinggi, pusako rendah. Iya betul. Pusako tinggi itu nggak boleh diperjualbelikan. Benar. Nah karena kalau perempuan yang ngelola kan ibu, Ya. itu nggak sulit untuk terjadi benturan saling ribut soal warisan. Karena kembalikan kepada ibu. Ya. Kalau pusako rendah ini baru dari anak laki-laki lagi bagi secara Islam. Nah ini pusako rendah itu ini nggak? Pencarian. Iya, kayak ini nih. Dulu waktu kakek buyut meninggal, dia tuh punya apa ini? Ada batu cincin, Ya. ini itu diberikan kepada bapak. Nah nanti itu bakal turun lagi. Itu dia beli tanah, dia udah punya istri, terus dia beli tanah, beli tanah punya rumah. Itu bukan pusako tinggi itu. Iya. Itu dibagi secara Islam. Iya. Tapi kalau yang yang dari dulunya turun temurun nih, pegang ponakan perempuan. Nah itu namanya pusako tinggi. Oke. Itu dibikin sama orang dulu itu supaya kita itu nggak terdampar. Kayak banyak kan sekarang itu yang tadinya tinggalnya di kota, Iya. maaf aja orang sini misalnya kan orang terus dijual. Iya, akhirnya pindah ke pinggir terjual, akhirnya ngontrak. Iya benar. Nah orang Minang itu udah berprinsip dari dulu itu, dari dulu. Alun tekileh lah takalam. Alun tekilek lah takalam. Nah itu prinsip yang udah diambil dari dulu. Lelaki Minang itu wajib belajar silek atau tidak? Kan silek ada dua. Silek. Lelaki Minang itu kenapa diwajibkan belajar silek? Silek itu ada dua, jadi ada silek lidah, ada silek garik. Nah, silek itu bukan berarti bela diri loh. Oh iya. Bukan. Tapi Silek itu artinya silie atau gerak. Iya, silie itu dalam keadaan apapun bisa membela diri, bisa ngeles gitu, kayak lo maling ya ngeles gitu kan. Gitu. Dari mulai kata-kata sampai kehidupan, pokoknya dia ngeles terus. Itu silie. Lie kayak belut, licin ya. Nah itu yang dipelajari itu licinnya itu. Nah kalau yang berantem itu namanya jali, malah Jali itu apa? itu yang berantem tuh, Oke. abah jali atau manca. Nah, kalau yang silie itu sendiri, dari awalnya dari silie, jadi diajarkan sebuah kemampuan kayak kungfu. Ya. Kungfu itu artinya kan ahli. Oh, kungfu itu latihan. Ahli, kalau misalnya kita ahli bikin kopi itu kungfu kopi. Oh. Kayak gitu, silik kayak gitu dia. Iya. Jadi bukan sebuah nama buat belajar olahraga, bukan. Awalnya. Tapi silat sekarang itu, pencak silat sekarang itu diambil dari nama itu, malah dari nama Minang itu. Silek. Karena di Betawi namanya main pukul, menpo atau main pukul. Kalau di Palembang namanya kuntau, ini namanya kuntau. Ada yang namanya jingkrik. Jadi yang silek, yang benar-benar nama silat itu dari Minang, silek. Oke. Nah, menjawab pertanyaannya tadi, silek itu wajib nggak untuk laki-laki Minang? Wajib. Dalam artian silek gerak atau tadi silek lidah? Dalam artian sebenarnya dua-duanya perlu. Kalau zaman dulu itu diwajibkan. Karena dulu itu kan banyak orang yang jahat ya. Kalau kita merantau itu harus kan bisa bela diri lah. Harus bisa bela diri karena nggak selalu aman. Kalau zaman sekarang kan berantem lewat medsos saja oke kan. Itu silek jempol. Silek jempol. Iya. Main serang-serang. Kalau dulu itu memang dalam keadaan apapun kita harus bisa menghadapi sesuatu. Karena ada ini nih wajib sih silek. Yang bilang kalau sebelum merantau itu si anak harus belajar silek, mengaji. Silek mengaji itu nggak bisa dipisahin. Benar. Silek dan mengaji itu silek surau ya. Silek dan surau itu nggak bisa dipisahin. Zaman dulunya. Kalau itu sebuah tradisi ya. Iya. Kalau sekarang ini kan udah kadang-kadang udah pergeseran makna. Iya. Pergeseran makna itulah dibilang wah jago silek, jago silek. Harus jago berantem maksudnya berarti maksudnya. Ya. Padahal silek itu bukan itu. Silek yang asli itu licin. Kamu harus pemaknanya ke licin itu. Banyak akal lah. Iya. Belajar banyak akal dan mengaji. Benar. Itu sebenarnya. Karena dari mengaji kita bisa jadi punya akal-akal yang ini yang benar, ini yang salah gitu ya. Kayak mau bangkrut terus kita cari lagi lahan itu kan silek juga. Iya. Oh, jadi pemaknanya ke sana. Karena selama ini kebanyakan orang bilang kalau mau merantau itu laki Minang terus belajar silek. Belajar silek dalam otak saya itu adalah
berkelahi Iya. atau apa gitu. Kan nggak harus juga. Kalau sebenarnya. belajar berkelahi kita jadi nggak sesuai sama musuh pantang dicari apa? Musuh pantang Musuh lah dicari, dicari, basobok pantang pantang dihilang. dihindar. Tidak kesuanya. Oh iya iya benar. Ya, nya ada tuh sadonya. Mm-mm. Kalau nak tinggi elokkan budi, kalau nak kayu rajin mencari kan itu. Iya. Jadi lah selesai katanya. Sudah ada aturannya sebenarnya dari awalnya. Nah, Sudah terus ada. ada lagi kalau merantau kawan sanak dicari, kawan dicari, induk samang dicari dulu. Oh. Yang terakhir malah dulu. Iya. Kawan sanak dicari, kawan dicari, induk samang dicari dulu. Dicari dulu. Itu kalau memang awak diwajibkan belajar silat wacaka, induk samang dicari dulu untuk wacaka. Oh iya. Masuk. Kayak yang cerita itu loh yang apa? Merantau. sama Pras berdua itu, Yang mana? yang tiba-tiba si Pras datang nganggur itu. Oh iya. Itu silet tuh. Iya. Nah, itu. Oh paham. Cari dulu kan. Cari sanak lo, cari kawan lo. Sudah tuh sebelum lo cari sanak kan Karajo kok lah nampak tuh. Lah terbayang. Oh ingin kerja di Kuningan. Cari sirin sih lo. Itu maksudnya. Iya, sile itu berarti lebih Strategi, luas, strategi, Nah. bukan soal bela diri berarti. Enggak. Berarti petarung semua dong kita. Iya, karena logikanya seperti itu. Tapi bisa jago silat, nah. jago bela diri gitu. Dan lihat aja perkumpulan yang tidak atribut perkumpulan di sebuah forum, sebuah provinsi yang tidak atributnya tidak bikin kacau ya Minang aja kayak kan rata-rata ada yang forum itu dibikin malah keamanan. Iya. Kolekan ini forum-forum banyak kan. Nah, nggak usah disebutin lah forum-forum. Iya, Kalau tahu, Minang lebih kekeluargaan malah kan. Kalau Iya. kita wajib sila kita mendingan bikin forum untuk debt collector. Masuk. Karena sebenarnya puncak dari kita belajar sile itu bukan untuk jadi jago berkelahi kan, lebih memahami kehidupan. Nah, itu Iya. Bener gak sih sile itu guru terakhirnya adalah Inyi ya? Di dalam pencak silat. Iya, pencak silat. Itu di zaman dulunya seperti itu. Oh. Ini dan bisa dikecen itu legenda atau mitos. Iya. Sebab 7 manusia harimau itu kan legendanya ada dewa kan. Iya. Legendanya ada di kampung. Mm-hmm. Jadi gerakan yang paling liar itu ya Inyi kan. Baca Kak Inyi. Sebab sampai sekarang pun belum terbukti ada orang berantem sama bersilat sama Inyi itu. Iya. Karena baca Kak di Inyi itu setiap ujian terakhir itu semua orang kan ditutup matanya. Iya, tahu. Itu kadang-kadang gurunya. Oh. Kan gitu. Jadi biar Iya. menaikkan sense, menaikkan keyakinan kalau Iya. udah berantem nih mainnya. Iya. Kadang-kadang yang jadi Inyi itu justru ya seperti inilah kalau gimana ya? Kayak legenda apa namanya? Kalau hari Natal Oh, Sinterklaas. Sinterklaas. Hmm. Saya seperti itulah. Oh, iya. Karena kan nggak tahu ya. Kalau Orin pahamnya kayak kalau belajar sile sampai di puncaknya itu akan belajar sama Inyi. Ya karena ini guru besarnya itu lawannya. Guru besarnya dan disuruh tutup mata malah. Iya. Atau di tempat yang gelap. Benar, tempat yang gelap. Karena kalau misalnya hukumnya kalau kalah bakal dimakamkan di sana. Iya. Gitu, ceritanya kayak Itu sama guru besarnya. Dan itu kalau dia bilang berantem sama guru besarnya tadi bilang durhaka. Makanya ditutup, dialihkan dengan Dialihkan. sebutannya. Apa keterikatan orang Minang dengan Inyi dalam artian harimau? Iya. Sebenarnya harimau itu kan lambang Melayu. Harimau itu lambang Melayu. Itu kenapa Malaysia memakai harimau di Iya, sekali dengan betul. Oh iya itu. Itu dan yang pertama kali memakai lambang itu kayaknya Minang sebab harimau itu banyaknya di Sumatera Barat. Iya. Harimau yang paling wibawa itu adanya di Sumatera Barat kan banyak juga harimau Bengkulu, harimau. Coba bisa dibandingin deh. Dari wajahnya tuh Dari wajahnya. udah yang disebut orang harimau Sumatera itu Sumatera. yang di Padang di Sumbar itu yang Ya, sebenarnya harimau Minang dulu kan Minang itu kayak Bengkulu, Jambi itu kan masih masuk tuh. Iya. Riau. yang tadi bahasa Andalusia. Andalas itu kan ya kita pokoknya itu udah sejarah panjang lah itu. Oh, gitu. Karena ada keterikatan orang menganggap Minang itu selain kerbau, Minangkabau kan. Itu tuh Minang itu sangat dekat dengan salah satu binatang itu harimau Inyi gitu. Karena apa-apa kalau bisa dibahas soal adu ilmu
Nah itu biasanya ada orang-orang yang menganggap dia punya inyek nih, dia punya Oh iya, ini yang kayak gitu tuh sampai sekarang masih ada kan? masih ada. Masih ada sampai sekarang ini yang masih melegenda, tapi udah kita riset kok yang sama orang-orang yang katanya punya ini itu kita ngobrol. Dia bingung juga ngejawab. Kadang-kadang kayak gimana gitu ya. Sesuatu yang belum terungkap, tapi udah menjadi kepercayaan lah ya. Iya, kayak orang bunian belum terungkap. Iya. Tapi dikasih tanda ada batando aja kan? Iya. Nah, itu orang bunian dewa. Ini. Tapi sampai sekarang belum terungkap gitu. Nah, itu aja. Jadi kayak legenda gitu. Mungkin buat teman-teman yang suka follow saya di Twitter, sebelum stand up, Rin itu selalu ada mantra-mantra khusus. Tapi ini mantra-mantra untuk dibuat lucuan aja. Mantra aja, ini nama Sumayam di Gunung Nago. Tolonglah anak kemanakan ke Malawa. Kayak gitu. Tolonglah itu jadi setiap mau stand up itu disebut bidarek kalau orang Wak kan. Artinya? Itu apa mantra-mantra itu kan kaji disebut. Kaji. Itu untuk menaikkan kepercayaan. Nah, iya. Oh ini nambah sama awak dulu pernah cakap ini nan aduh di gunung tempat tolonglah anak cucu ini dan sedang tersapi kan gitu. Iya. Langsung ada power gitu ya. Bruce Lee juga bilang gitu. Oh, iya. Masa Bruce Lee bilang wong si ini iya Bruce Lee, Muhammad Ali dia dengan kepercayaan kayak gitu. Oh, dia ngasih suges. Ya, gitu. Oh, iya. I'm the great. Kayak gitu kan. Oh, iya. Karena memakai itu tuh kalau nggak salah karena apa ya? Ngelihat apa gitu. Jadi orang itu sebelum melakukan itu dia kayak menyembah atau meyakinkan diri. Iya, itu sebenarnya itu meyakinkan diri itu untuk menaikkan sennya itu. Iya. Kalau di zaman sekarang udah dimodernin jadi hypnotak. Iya. Atau hypnoself. Hypnoself. Iya. Energi kebaikan yang ada di sini. Kan gitu. Iya. Itu hypnoself. Dan percaya atau tidak, Rin, kalau misalnya stand up lupa nge-tweet itu, perasaannya enggak karena udah jadi bagian dari bagian dari perform. Bahkan untuk yang acara kemarin itu udah selalu ngomong kayak gitu tuh, sebelum main pasti nge-tweet terus doa agama, terus terakhir ada juga kawan yang Buyung Malelo, pemain sinetron Wali sekarang itu. Iya. Malelo. Itu dia kalau mau ada project dia selalu bilang jadi loh, gitu. Jadi loh, jadi terus. Tapi kalau dia nggak ngomong kayak gitu, itu project nggak jadi gitu. Oh. Nah itu kayak gitu. Iya. Jadi loh gitu. Butuh keyakinan ya. Nah, butuh untuk sesuatu yang membuat kita tuh kayak wah bisa nih gitu. Itu logikanya kayak ke situ. Jadi banyak masih dilariin ke. Sebenarnya itu udah ya kayak zaman dulu aja, di air ngelihat orang hilang. Terus sekarang masa kita mesti lihat air lagi, ngeliat orang hilang, lihat tinggal GPS kan? Iya. Kan? Jadi semua teknologi yang dulunya tabu sebelum teknologi itu menjadi nyata itu disebut sihir atau sir. Sir itu kan rahasia. Iya, sir rahasia. Iya kan rahasia. Dulu orang terbang, wah punya ilmu. Sekarang orang terbang terjun payung apa? Udah menjadi ilmu real, menjadi ilmu sains, menjadi sains ya. Nah kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kita ini emang makhluk sempurna, kita harus menggali terus. Makanya aku tinggikan setingkat orang-orang yang berpikir. Apa? Kata Allah, aku tinggikan sederajat orang-orang yang berpikir. Oh, gitu. Mantap. Dan Minang itu paling banyak istilah itu karena di Alun Tekileh la takalam. Berjalan anak di titian jaleh kelaki produksi lalu. Apa tekile ikan dalam lawi jala jantan batinonya ini selalu A ke C orang, A kata orang dia udah tahu artinya sampai Z gitu. Nah itu iya. Jadi kayak gitulah, makanya orang yang paling bisa berpikir sampai kisah Bung Hatta membayar utang negara dengan 1 jam. Tadi lu pernah dengar? Pernah. Nah itu kan cara berpikir. Sampai Semen Padang bilang sudah bekerja sebelum kalian memikirkannya. Kami sudah kalian sudah berbuat. Kami sudah melakukan berbuat sebelum yang lain memikirkannya. Nah sekarang di Liga 2. Itu kan Minang banget. Makanya dia bisa di mana aja bisa punya tempat. Orang Minang itu bisa dan menjadi raja-raja di Nusantara itu kebanyakan dari etnis Minang. Gimana tuh? Semua raja-raja Nusantara pasti ada darah Minang. Baik dari Manggarai, Raja Filipina, Raja Selangor Malaysia, Malaka,
Brunei, mana lagi? Pasti ada darah Minangnya. Ada darahnya. Itu ada dalam sejarah. Ada. Dalam sejarah ada. Dalam sejarah, tapi kita nggak pernah cari tahu atau mencari kalau misalnya itu ada. Bahkan kayaknya kita nggak harus benci sama Malaysia yang bilang ngambil rendang. Emang ada juga kok rendang dia. Iya, dia juga ada rendang masalahnya. Cuma kan karena rendang itu artinya kan menggoreng tanpa minyak. Iya. proses memasak. Iya, itu dia. Rendang. Makanya Malaysia. Iya, Malaysia yang lebih menjaga keminangannya berarti ya. Ya, bisa jadi bilang gitu. Yang hukumnya masih diatur secara Minang ya tinggal Malaysia. Kita tinggal simbol doang. Waduh. Jadi mungkin sebaiknya setelah melihat video ini kita mencari tahu lagi, meriset lebih dalam lagi soal sejauh mana sih Anda memahami Minang Anda. Ya, keren tuh. Untuk informasi dan lain-lainnya boleh belajar dulu di channelnya Bang Mulifa Channel. Terima kasih. Saya Ren Hermana. Saya Davan Mulifa. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.